Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengawali malam ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi di antara sekian hamba Allah yang berada di atas ketaatan dan di atas petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai hamba bersyukur dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah atas nikmat yang tidak terhingga ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semoga salawat dan salam tersampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang senantiasa membersamai dakwah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insyaallah kita akan membahas tentang syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan, dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 sekian cabang. Dalam riwayat dikatakan 70 sekian cabang. Fa'laha, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan onak duri dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu adalah salah satu di antara cabang-cabang keimanan. Dari sini kita bisa melihat bahwa iman itu tidaklah satu, tapi iman itu Allah Subhanahu wa taala bagi dengan cabang-cabang supaya kita bisa mengambil dan kita bisa memprioritaskan cabang mana yang harus kita kuatkan. Karena iman itu ada yang tingkatannya, ada rukun iman. Kalau kita kehilangan satu rukun saja, maka kita keluar dari agama ini. 6 rukun iman yang telah kita pelajari: iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir baik dan takdir buruk. Itu adalah rukun. Rukun itu artinya sesuatu yang paling kuat. Di bawah rukun ada namanya al-wajibat. Al-wajibat itu artinya yang wajib-wajib. Yang wajib. Ya, tapi dia bukan rukunnya. Seperti apa? Birrul walidain, taat kepada kedua orang tua, itu merupakan hal yang wajib. Kemudian ada yang al-mustahabbat. Mustahabbat itu yang sunnah, yang jika kita kerjakan akan berbuah pahala, dan kita tinggalkan tidak berdosa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu tidak satu pokok, tapi dia itu punya cabang-cabangnya. Dan cabangnya itu Allah bagi-bagi, ada yang rukun, ada yang wajibat, dan ada yang mustahabbat atau hal-hal yang sunnah. Nah, kita insyaallah pada malam ini akan membahas cabang yang paling kuat atau pokok yang paling kuat, yaitu apa? Qaulu la ilaha illallah. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, yang kemudian disarikan oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu taala. Jadi untuk pengetahuan kita bersama bahwa kitab yang kita bahas pada malam ini adalah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman
Ada namanya Al-Jami' li Syu'abil Iman. Al-Jami' li Syu'abil Iman itu ensiklopedia tentang cabang-cabang keimanan, dan itu ada 3 jilid. Tapi karena masyarakat kita daya bacanya rendah, ya, maka para ulama mengikhtisarkan atau meringkaskan, mengintisarikan lagi supaya kita itu apa? Bisa baca. Kalau kita malas baca, 3 jilid, 1 jilid kita baca saja udah entah 1 tahun atau 2 tahun kita baca. Maka ulama mengintisarikan lagi. Mukhtasar Syu'abul Iman. Kalau ensiklopedia Syu'abul Iman itu karya Imam Al-Baihaqi, sedangkan yang diintisarikan itu adalah karya Imam Al-Qazwini yang beliau intisarikan dari kitabnya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan ada sekitar 77 cabang. Jadi kita jangan khawatir. Kalau kita mungkin lemah di amalan ini, insya Allah kita bisa menguatkan di amalan yang lainnya. Ada sekitar 77 cabang. Tapi 6 cabang ini itu harus kita kuasai semuanya, atau harus kita imani semuanya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul-rasul. Yang rukun iman yang 6 itu harus kita kuasai, karena itu adalah pondasi terkuatnya. Nanti sedangkan yang lain, yang apalagi yang mustahabbat, yang sunnah-sunnah, itu silahkan kita mengerjakan apa yang kita bisa. Karena tidak mungkin kita bisa menjalankan 77 cabang semuanya, karena ada sebagian cabang yang tidak bisa dijalankan, kecuali seperti ini. Orang yang belum nikah, misalnya umurnya udah 40 tahun belum nikah, ada cabang keimanan yang nggak bisa dikerjakan dengan orang yang belum nikah, ya kan? Atau misalnya kondisi negara aman, kita tidak ada konflik, alhamdulillah, maka tidak ada namanya al-jihad fisabilillah, artinya berperang di jalan Allah, nggak ada. Nah, jadi memang tidak mungkin 77 cabang itu kita kerjakan semua, kecuali memang sesuai dengan keadaan masing-masing, sesuai dengan kondisi zamannya masing-masing. Ya, kalau di zamannya Rasulullah ada namanya ghazwat, ada peperangan. Sedangkan kita alhamdulillah, kita bersyukur kondisi negara kita mudah-mudahan aman dan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang ini ada satu kurikulum, ya. Dan saya sangat berharap para guru, para pendidik, orang tua itu bisa mendengarkan kajian tentang Syu'abul Iman, karena jika kita tahu tentang kurikulum dasar ini, maka insya Allah kita akan mudah untuk mengajarkan kepada generasi kita tentang cabang-cabang keimanan yang sangat banyak yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Kita akan berbicara tentang al-iman billahi azza wa jal, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Al-Qazwini rahimahullah taala mengatakan al-imanu billahi azza wa jal, beriman kepada Allah azza wa jalla, liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna kullun amana billah, dan orang-orang yang beriman yang mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak disebut orang yang beriman kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang patut disembah. Wa liqaulihi ta'ala, dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 136. Jadi Allah pertama mengabarkan bahwa orang yang beriman itu pasti beriman kepada Allah. Sedangkan dalam surat An-Nisa Allah memerintahkan, wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah. Tsumma saqa fihi hadits Abi Hurairah. Kemudian di sini disebutkan juga hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, al-muttafaq alaih, yang disepakati fis sahihain, dalam 2 kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Nah, jadi kata-kata ini sering dipelintirkan oleh orang-orang yang tidak mengetahui tentang asbabul wurud.
Kalau misalnya dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu kenapa sebab-sebab diturunkan. Kalau dalam hadis tidak dikatakan asbabun nuzul, tapi disebut dengan asbabul wurud. Asbabul wurud itu kenapa hadis ini ada. Nah, jadi hadis ini ada, dan hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW di Madinah. Dan ketika itu banyak sekali orang-orang dari luar, orang Quraisy, orang dari suku-suku Arab, dari suku Hawazin, dari suku Ghatafan, dari suku Sulaim, bahkan orang-orang Yahudi, mereka, bahkan orang-orang internal di Madinah seperti orang-orang munafik, mereka itu mencoba untuk merongrong Rasulullah SAW. Mereka mencoba untuk menyerang Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah SAW diserang, ketika Rasulullah SAW diganggu dakwahnya, diganggu syariatnya, maka salah satu kewajibannya adalah ad-difa. Ad-difa itu artinya menahan, menjaga agama ini. Jangan sampai agama ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya di sini Rasul mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang seperti ini, hatta yaqulu, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah bukan artinya Rasulullah SAW mengajak berperang, tapi ketika ada orang yang sudah mengganggu eksistensi agama Islam, maka Rasulullah SAW memerangi orang ini sehingga mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, faqad asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi, maka dia telah menjaga, ya, dariku, kata Rasulullah SAW, jiwanya dan hartanya. Jadi orang yang sudah masuk Islam itu sudah dijaga jiwanya dan sudah dijaga hartanya, illa bihaqqihi, ya, kecuali dengan haknya, ya. Maksudnya illa bihaqqihi di sini, kita itu dijaga jiwa kita dan dijaga harta kita ketika kita mengikuti syariat Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah Ta'ala, dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat banyak kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupannya. Di sini Al-Imam Al-Qazwini rahimahullahu taala menyebutkan, ya, dalam catatan kakinya beliau mengatakan, al-iman, yang dimaksud dengan iman itu adalah mushtaqun minal amni. Dia diambil dari kata al-amn. Al-amn itu artinya aman. Iman, aman, ya. Diddu al-khauf, lawan kata dari al-khauf yang artinya takut. Wa inda itlaqihi yuradu bihi tasdiq. Tapi yang dimaksud iman di sini artinya membenarkan. Jadi akar kata dari iman itu dari kata al-amnu yang artinya keamanan, ya. Dan itu lawan kata dari takut. Tapi yang dimaksud di sini artinya adalah iman, artinya at-tasdiq. Tasdiq itu artinya membenarkan. Wal imanu billahi ta'ala, dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itsbatuhu wal i'tirafu biwujudihi. Arti dari iman itu kita itsbatuhu, menetapkan bahwa Allah adalah Rabb, dan kita mengakui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu lahu, yang dimaksud dengan iman kepada Allah, al-qabulu anhu wat ta'atu lahu. Ya, jadi yang dimaksud dengan iman kepada Allah artinya kita menerima seluruh syariat Allah tanpa terkecuali. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ta'atu lahu, dan taat kepada Allah sepenuhnya, ya, tanpa ada tawar-menawar, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bin nabi, dan yang dimaksud dengan iman kepada nabi, itsbatuhu, kita mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW, wal i'tirafu bi nubuwwatihi, dan kita mengakui tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Wal imanu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud dengan iman kepada Nabi Muhammad, ittiba'uhu wa muwafaqatuhu wa ta'atu lahu, yaitu kita ittiba' kepada Rasul, artinya kita mengikuti Rasulullah. Muwafaqatuhu, kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Wa ta'atu lahu, dan taat kepada Rasulullah. Wa yanqasimul imanu ila khafiyyin wa jali, dan iman itu dibagi menjadi dua.
yaitu iman yang bentuknya itu khafi. Khafi itu artinya yang tersembunyi. Ada yang iman itu jali. Ya. Jadi pandangan masyarakat sekarang, mereka mengatakan bahwa iman itu abstrak. Iman itu tidak kelihatan. Ya. Tapi di sini Al-Imam Al-Qazwini mengatakan bahwa iman itu ada yang khafi, ada yang dia itu tersembunyi. Artinya orang nggak tahu kita iman kepada Allah. Ya. Iman kita kepada Allah. Kalau kita jumpa di jalan, kita nggak tahu mana yang beriman pada Allah, siapa yang, kecuali kalau dia itu punya tandanya pakai peci, apakah dia itu misalnya pakai sarung, kita bisa mengetahui. Tapi itu juga tidak pasti, karena kalau misalnya kita pergi ke katakanlah di daerah Solo misalnya, di daerah Solo pakai jubah putih, itu kadang-kadang dipanggil romo. Apa itu romo? Pendeta. Karena pendeta di Solo pakai jubah putih. Jadi iman itu sebenarnya nggak bisa kita, iman kepada Allah itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tapi ada iman yang bentuknya adalah amalan zahir yang bisa kita lihat. Salat, iman. Sedekah, ada orang sedekah, kita lihat. Makanya beliau mengatakan bahwa iman itu terbagi yang khafi, yang tersembunyi, wajali, dan yang terang-terangan. Fal khafiyyu huwa niyat wal azaim. Yang dimaksud dengan iman secara tersembunyi adalah segala bentuk niat. Jadi yang paling tahu tentang niat itu adalah Allah dan sang pemilik niat itu sendiri. Misalnya kita gini, orang yang sekarang duduk di majelis ilmu mendengarkan Syu'abul Iman, kajian Syu'abul Iman itu niatnya saya tidak ada yang tahu. Enggak tertulis, enggak muncul di atas kepala. Nah, ini apakah niatnya untuk menuntut ilmu, ataukah niatnya mungkin untuk menghabiskan waktu antara maghrib dan isya, yang penting duduk gitu. Kita tidak tahu, niat itu tidak tahu. Yang tahu niat itu adalah Allah dan sang pemilik niat itu sendiri. Makanya itu adalah ibadah atau iman yang sifatnya adalah tersembunyi. Wal azaim, al azaim itu adalah keinginan kita. Bisa gini, apa keinginan kita nanti setelah sholat isya? Ya. Apa keinginan kita adalah kita ingin membantu fakir miskin, ingin membantu janda yang ada di samping rumah kita, yang sudah jompo, yang sudah tua renta dan sebagainya. Al-azaim, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan sang pemilik azimah tersebut. Allati la tajuzul ibadatu illa biha, dan kita tidak boleh beribadah kecuali dengan itu. Jadi memang niat itu harus sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Jadi masalah niat ini penting. Kita sholat, niatnya sama. Niatnya adalah sholat isya. Tapi masing-masing berbeda. Ada yang sholat isya itu mungkin karena sekedar numpang sholat, atau mungkin saya ingin sholat isya supaya saya bisa memperbaiki keadaan yang ada di rumah saya, memperbaiki kesolehan di keturunan saya. Masing-masing beda niatnya, ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa an-niyat as-salihah, niat yang benar itu tijaratul ulama, adalah perdagangannya para ulama. Jadi makanya para ulama itu seperti kita sekarang ini datang ke majelis ilmu, mungkin niat kita satu. Apa niatnya? Ingin mendengarkan ilmu supaya bisa mempraktekannya dan bisa menyebarkannya kepada orang lain. Tapi ulama itu kalau pasang niat, banyak niatnya. Bahkan misalnya ulama, dia itu ingin menuntut ilmu, itu niatnya itu bisa sampai 10 niat, 20 niat, 30 niat. Itu yang membedakan antara kita orang awam dan para ulama. Ulama itu banyak niatnya. Kenapa pasang banyak niat? Semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Duduknya sama, di sini sama duduknya, di majelis ini sama duduknya. Tapi yang membedakan pahala antara kita dan para ulama itu adalah niat mereka yang sangat banyak mereka pasang. Ini dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal jali. Ada juga iman yang bentuknya itu kelihatan. Artinya ma yuqamu bil jawarihi iqamatan zahirah.
yaitu yang dia itu dilakukan oleh anggota tubuh secara jelas. Kal qiraah, seperti kita baca Quran. Baca Quran ketahuan kita baca Quran. Itu iman. Iman kepada Allah dalam bentuk baca Al-Quran, dan itu kelihatan. Wassalah, dan salat. Wassiyam, berpuasa. Berpuasa itu bisa kelihatan dan bisa tidak kelihatan. Kalau di bulan Ramadan, insya Allah kelihatan di bulan Ramadan. Tapi kalau bisa di hari-hari yang lain, tidak kelihatan dan tidak ketahuan kecuali ketika kita lagi duduk-duduk. Pas lagi duduk-duduk, kenapa antum nggak makan hari ini? Ana udah makan. Kapan antum makan? Tadi sebelum subuh. Berarti antum puasa. Kan? Atau ketahuan kalau kita sudah lemas. Kenapa antum lemas sekali hari ini? Itulah ana berpuasa untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpuasa adalah ibadah yang kelihatan. Waz zakah, dan zakat. Wal hajj, dan ibadah haji. Ibadah haji sangat jelas. Kalau misalnya ibadah haji sangat jelas, itu adalah ibadah yang kelihatan. Kita bersafar ke Mekah, pulang dari Mekah rambut sudah dicukur, kan? Gelangnya masih ada, gitu kan? Itu kalau haji. Belum lagi pulang haji ganti KTP, gitu kan? Tambah gelar haji di depan. Kemudian wal jihad, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairiha, dan yang selainnya. Wa kullu dzalika imanun wa Islam. Yang demikian itu karena iman dan Islam itu saling berdampingan. Wa ta'atu lillahi azza wajal, dan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah azza wajal, wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Illa annahu imanun lillahi ta'ala bima'na annahu ibadatun lahu. Tapi yang dimaksud di sini adalah iman kepada Allah dalam artian kita beribadah kepada Allah. Wa imanun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dimaksud iman kepada Rasul adalah bima'na annahu qabul anhu duna an yakuna ibadatan lahu. Yang dimaksud kita itu beriman kepada Rasul bukan artinya kita menyembah Rasul, bukan. Kita beriman kepada Rasul, kita menerima seluruh syariat Rasulullah tanpa pengecualian. Idzal ibadah la takunu min ahadin illa lillahi azza wajal. Karena kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menutup seluruh pintu celah kepada hambanya untuk tidak boleh menyembah kecuali hanya Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita itu merasa bahkan dalam hal yang sangat sederhana. Misalnya dalam hal bersumpah. Insya Allah akan ada penjelasannya, tapi di sini akan kita jelaskan sedikit. Dalam hal bersumpah itu, karena sumpah adalah ibadah, tidak boleh kita sumpah itu mengatakan demi Rasulullah. Alhamdulillah di masyarakat kita di Aceh ini jarang kita dengar itu demi Rasulullah. Tapi kalau kita melihat di beberapa masyarakat di Indonesia, di tempat lain, itu ada istilah seperti itu, demi Allah, demi Rasulullah. Kalau kita perhatikan, bukan di daerah kita, tapi di daerah lain, mereka mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menutup. Jangan katakan demi Allah, demi Rasulullah, tapi katakan saja apa? Demi Allah. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia itu bersumpah hanya dengan nama Allah semata. Ditutup semua pintu. Ditutup semua pintu untuk tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini adalah dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terdapat dalam Sahih Muslim. Terdapat dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga. Beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan satu-satunya manusia. Kalau misalnya kita bisa menulis apa keistimewaan Utsman yang tidak dimiliki oleh seluruh manusia di dunia ini, beliau
kata para ulama, khususnya para muarrikhin, para ahli sejarah mengatakan bahwa beliau adalah satu-satunya laki-laki yang menikah dengan 2 putri Nabi. Makanya beliau digelari apa? Dzunnurain, ya, mempunyai 2 cahaya, pemilik 2 cahaya, ya. Dalam Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah, ya, karya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi Ad-Dimashqi rahimahullah taala, dikatakan apa? Ya, wa Ummu Kulthum ibnatul Karimi zawwaja Utsman biha wa khassah, ya. Jadi pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan Ruqayyah, dan Ruqayyah wafat setelah peristiwa perang Badar, ya. Ketika di tahun kedua, di tahun ketiga Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang lain, yaitu adalah Ummu Kulthum atau Ummu Kalsum, ya. Itu satu-satunya manusia yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikahi 2 putri Nabi. Masya Allah. Nah, dan ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa, karena satu sifat Utsman yang diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Utsman ini adalah tipe lelaki yang pemalu. Jadi ketika ada laki-laki yang pemalu, beda antara malu dengan malu-maluin. Beda ya. Ada beda. Ada yang pemalu, ada yang malu-maluin, gitu. Kalau pemalu itu bagus. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu pujian kepada Utsman, beliau mengatakan, ala astahi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah saya itu malu, kata Rasulullah, dengan seorang laki-laki yang malaikat saja malu dengan beliau. Ya, malu. Jadi memang Utsman itu salah satu yang malu. Kemudian sebagaimana kisah 2 putri Nabi Syuaib, atau orang yang ketemu dengan Nabi Musa di Madian, ya kan, bahwa wanita itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala putri Nabi Syuaib, ya. Dalam satu riwayat dikatakan putri Nabi Syuaib itu tamshi ala istihya, yang dia itu berjalan dengan malu. Jadi memang lelaki yang malu, ya, mungkin sekarang ini dianggap apa sih laki-laki kok malu, tapi orang seperti itulah yang berhak untuk menikahi 2 putri Nabi. Dan wanita yang pemalu ini dia adalah wanita yang berhak untuk menikah dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi memang Utsman bin Affan ini, masya Allah, beliau seorang pribadi yang sangat luar biasa. Beliau merawikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman, dan dirawikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Dan jarang-jarang Utsman bin Affan merawikan hadis, sangat jarang, karena beliau adalah salah seorang sahabat yang bergerak di bidang ekonomi. Ya, biasanya kita sering mendengar nama besar seperti Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri dan sebagainya. Dan hadis ini kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, ya, barang siapa yang wafat, ya. Ini kita artikan barang siapa yang wafat, karena dalam bahasa Indonesia ini barang siapa yang mati itu kan kurang bagus bahasanya, barang siapa yang mati gitu. Tapi dalam bahasa Arab man mata. Jadi itu perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Zauqnya atau rasa dari bahasa itu harus kita betul-betul perhatikan. Dalam bahasa Arab man mata diterjemahkan secara harfiah barang siapa yang mati.
Tapi kita terjemahkan secara lebih bagus lagi, kita perhalus, kita katakan man mata, barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal gitu. Ya. Wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui. Ya'lamu. Ya. Jadi dari kata ya'lamu ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar tahu kalimat la ilaha illallah, tapi mengetahui kalimat la ilaha illallah beserta konsekuensinya. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-muqtadayat. Muqtadayat la ilaha illallah. Konsekuensi yang harus kita laksanakan kalau kita itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kata para ulama kita bahwa la ilaha illallah itu ada beberapa gerigi kunci. Ya, kita sama-sama mengetahui bahwa pintu surga, kalau kita mau masuk surga itu apa kuncinya? La ilaha illallah. Tapi kunci itu, sebagaimana kita pahami, kunci itu ada geriginya atau ada anak kuncinya, gerigi kunci. Dan geriginya harus pas. Kalau geriginya nggak pas, kita tidak atau susah membuka pintu surga. Ya. Atau jangan-jangan singgah dulu ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu geriginya harus pas. Ya, di antara gerigi dari la ilaha illallah itu adalah al-ilmu. Apa arti al-ilmu? Mengetahui dengan sebenar-benarnya makna dari la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ketika kita sudah beriman dan mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah tidak lagi melakukan kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Kita sudah berusaha untuk meninggalkan syirik, karena lawan kata dari al-iman adalah al-kufur. Lawan kata dari kata iman adalah al-kufur. Makanya para ulama mengatakan kama anna lil imani syu'abun, ya. Sebagaimana kita katakan bahwa iman itu ada cabang-cabangnya, walil kufri syu'abun. Dan dalam kekafiran juga ada cabang-cabangnya. Jadi sama-sama ada cabang. Kalau cabang ini kita masuki, cabang iman kita masuki, maka insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau misalnya cabang kekufuran, maka sedikit demi sedikit itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kekufuran yang besar. Jadi kata ya'lam, barang siapa yang mengetahui ini penting. Dari sini para ulama mengatakan pentingnya kita itu betul-betul belajar tauhid. Betul-betul belajar tauhid. Walaupun kita menganggapnya remeh. Contoh, misalnya seperti hadis Rasulullah SAW, ada dua orang laki-laki yang dua laki-laki ini melewati suatu perkampungan. Dan di antara kebiasaan kampung tersebut adalah kalau masuk ke kampung tersebut harus menyerahkan sesajen. Jadi istilah sesajen ini kan istilah Jawa gitu. Tapi maksudnya sesajen itu artinya menyembahkan dzabihah, bahasa Arab dzabihah, atau sesuatu yang dapat membuat berhala itu istilahnya ada makanannya lah gitu. Sesajen. Lalu dua orang ini sepakat mengatakan kami itu nggak bawa apa-apa. Kami nggak bawa ayam, kami tidak bawa sapi, kami tidak bawa kambing, kami tidak bawa apa-apa. Kata masyarakat yang ada di perkampungan tersebut, sembelihlah apa saja, walaupun apa? Sembelihannya apa? Seekor lalat. Ada dua orang. Orang yang pertama, karena dia khawatir tidak selamat, makanya dia mengatakan, mana lalatnya? Oh, ini lalatnya. Diambil lalat, kemudian dia katakan ini dipersembahkan untuk berhala. Maka dia selamat. Ada orang yang kedua. Orang yang kedua ini dia itu datang dan mengatakan saya tidak mau berkurban walaupun dengan seekor lalat.
Kata orang di situ, serahkan sesajen itu. Kan satu hal yang kecil, lalat, cuma kasih lalat ke berhala. Itu kan satu hal yang kecil. Tapi karena orang ya'lam, karena dia tahu tentang konsekuensi tauhid, walaupun dengan seekor lalat, dia itu tidak memberikan sesajennya, maka dia itu dibunuh dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Jadi masalah tauhid ini adalah satu yang sangat remeh. Sesuatu yang sangat remeh. Kita merasa aman-aman saja atau merasa baik-baik saja ketika kita melihat misalnya ada iklan, apakah itu di televisi ataukah di koran misalnya, iklan tentang apa? Iklan tentang misalnya bagaimana kita itu bisa meramal mimpi misalnya. Biasa. Padahal meramal mimpi tentunya ada dua. Ada yang namanya kitabur ru'a atau tafsirul ru'a, tafsirul ahlam. Itu ditulis oleh sebagian ulama seperti Ibnu Sirin, ya, sesuai dengan petunjuk dari hadis-hadis Rasulullah. Karena Rasulullah ada sebagian mimpi Rasulullah. Rasul pernah bermimpi dan Rasul memberikan tafsiran mimpinya. Seperti misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Beliau itu berjalan dengan isbal. Jadi dalam mimpi itu Umar bin Khattab berjalan dengan pakaian yang isbal. Isbal itu artinya yang pakaian itu menjulur sampai di bawah mata kaki. Padahal dalam kesehariannya Umar adalah orang yang tidak isbal, tapi di mimpi itu pakaian beliau isbal. Artinya di bawah mata kaki pakaiannya. Maka beliau menceritakan itu dan para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa tafsiran dari mimpi itu?" Maka kata Rasulullah SAW, "Al-ilm." Salah satu keutamaannya Umar bin Khattab itu apa? Al-ilm. Allah mengucurkan kepada Umar bin Khattab itu apa? Ilmu. Makanya Umar bin Khattab, Masya Allah, beliau itu orang yang sangat hati-hati. Beliau sangat hati-hati. Makanya karena apa? Karena beliau tahu tentang ya'lam tadi, mengetahui ya, tentang hal tersebut. Man mata, barang siapa yang wafat, wa huwa ya'lamu, dan dia berilmu, mengetahui an la ilaha illallah, tentang la ilaha illallah ya, tentang kalimat ini ya, kita belajar apa rukun dari kalimat la ilaha illallah. Para ulama mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah punya dua rukun. Rukun yang pertama disebut dengan an-nafyu, dan rukun yang kedua disebut dengan al-itsbat. Itu kita harus tahu juga, harus belajar. Apa arti an-nafyu? An-nafyu itu artinya kita itu menafikan semua Tuhan-Tuhan dan sesembahan. Kita nafikan semuanya. Kemudian setelah an-nafyu muncullah al-itsbat. Al-itsbat itu artinya kita itu mengokohkan dan kita itu betul-betul mengikrarkan bahwa tidak ada yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Pertama kita nafikan semuanya kecuali Allah. Makanya dari sini ya, ada sebahagian ahli ilmu mengatakan kita itu paling mudah untuk mendakwahkan atau mendakwahi orang-orang ateis. Karena orang-orang ateis itu sudah mempunyai satu rukun. Apa rukun mereka? Mereka menafikan semua Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak ada. Itu kata orang ateis. Tapi tugas kita sebagai dai adalah, oh kamu mengatakan Tuhan itu tidak ada. Iya. Antum tinggal tambah satu rukun lagi. Illallah, kecuali Allah. Tentunya setelah berdiskusi, setelah kita memberikan ilmu kepada orang-orang ateis seperti itu. Nah, orang-orang yang meninggal, wafat, dan dia berilmu dengan ilmu yang benar tentang apa makna la ilaha illallah, apa rukun la ilaha illallah, apa konsekuensi muqtadayat dari la ilaha illallah, apa kata Rasulullah SAW? Dakhalal jannah. Maka dia itu masuk surga. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Masuk surga itu apa? Sesimpel itu. Beriman kepada Allah.
dan mengucapkan la ilaha illallah serta mengaplikasikan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari. Itu. Tapi walaupun teorinya semudah itu, pada prakteknya tidak seperti itu. Prakteknya itu berat bagi kita. Contohnya, ya, kita sekarang ini seperti misalnya apa? Kita itu menganggap bahwa kita tidak bisa hidup kecuali dengan ini, dengan itu. Kalau misalnya kita nggak kerja di perusahaan ini, kita nggak bisa beli ini, itu, dan ini. Kalau kita tidak bekerja di sini, maka kayak gitu. Jadi itu adalah pandangan yang keliru tentang tauhid. Karena sebagai penutup, Al-Asma'i adalah seorang ahli bahasa di zaman Imam Syafi'i. Itu pernah berdialog dengan seorang Arabi. Arabi ini orang Arab Badui, orang Arab yang tinggal di desa. Suatu ketika Arabi mengatakan, "Wahai Al-Asma'i, apa yang kamu dengar dari Al-Qur'anul Karim?" Kata Al-Asma'i, "Akan saya bacakan." Ketika itu Al-Asma'i membaca surah Az-Zariyat sampai ayat yang ke-22, yaitu apa? "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang Allah janjikan kepada kalian. Ya. Oh, berarti Allah mengatakan bahwa rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Allah sudah mengamankan, Allah sudah menjamin rezeki tersebut. Iya, Allah sudah menjamin rezeki tersebut. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya surah Az-Zariyat ayat yang ke-23, "Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaq." Maka demi Rabb, demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka tentang rezeki itu adalah sesuatu yang benar. Maka Al-A'rabi tadi, orang dari Badui mengatakan, kenapa Allah marah? Jadi saking fitrahnya itu bagus, beliau mengatakan, kenapa Allah marah? Kenapa Allah bersumpah? Rezeki itu kan sudah Allah jamin. Tapi kenapa Allah bersumpah? Karena memang ada di antara kita yang tidak percaya dengan itu, tidak beriman dengan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sumpah supaya kita itu beriman dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menggolongkan kita di antara orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.